Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu. Saya dari kelas A6 semester 1 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di saat ini saya akan membahas penyakit katarak. Katarak adalah proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan hingga kebutaan. Kekeruhan ini disebabkan oleh terjadinya reaksi biokimia yang menyebabkan keagulasi protein lensa. Katarak bisa terjadi secara kongenital, katarak sejak lahir, namun pada umumnya katarak terjadi karena proses degenerasi yang berhubungan dengan penuaan trauma dan induksi dari obat-obatan steroid, klorpromazin, allopurinol, amiodaron, komplikasi dari kondisi sistematik seperti diabetes mellitus atau penyakit mata seperti glaukoma dengan uveitis, dan juga diabetes mellitus dapat mempercepat terjadinya proses katarak. Gejala katarak. Pengidapnya bisa mengalami beberapa gejala seperti yang pertama, pandangan kabur seperti berkabut, dan yang kedua, melihat lingkaran di sekeliling cahaya. Yang ketiga, pandangan ganda, dan yang keempat, penurunan penglihatan pada malam hari. Yang kelima, sering mengganti ukuran kacamata. Yang keenam, warna di sekitar terlihat memudar, dan yang ketujuh, rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari, atau lampu. Penyebab penyakit katarak. Yang pertama, penuaan. Penuaan adalah penyebab tersering dari kekeruhan lensa atau katarak. Lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan protein. Dengan bertambahnya usia, lensa menjadi semakin tebal dan tidak fleksibel. Yang kedua, riwayat trauma. Lensa mata yang pernah mengalami trauma seperti masuknya serpihan material tajam ke mata, terbentur bola, kembang api dapat membuat katarak timbul lebih cepat. Mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu lama seperti obat kortikosteroid dan amiodaron dapat memicu katarak. Infeksi saat kehamilan. Jika ibu saat hamil mengidap infeksi, khususnya rubella, dapat menjadi penyebab utama terjadinya katarak kongenital pada anak yang dilahirkan. Katarak kongenital dapat terjadi pada salah satu atau kedua mata anak. Kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Paparan sinar matahari yang lama pada mata. Paparan toksin atau racun. Pencegahan penyakit katarak dapat diantisipasi dengan melakukan 3 tahapan. Pemeriksaan mata bertujuan untuk mendiagnosa penyebab dan gejala penyakit katarak sejak dini. Di antaranya merupakan yang pertama, periksa mata atau tes ketajaman penglihatan. Pasien akan diperlihatkan sebuah papan huruf yang terdiri dari berbagai huruf besar hingga huruf kecil dan akan diminta untuk membacanya. Yang kedua, pemeriksaan lampu celah. Pemeriksaan jenis ini menggunakan alat pembesar magnification dan bantuan cahaya slit lamp. Alat ini digunakan untuk mendeteksi apabila adanya selaput atau benda kecil yang terdapat pada mata. Dan yang ketiga, pemeriksaan retina mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memberikan obat tetes mata yang berfungsi untuk membesarkan pupil mata dalam mengecek penyakit katarak tersebut. Diagnosis katarak atau kekeruhan lensa dilakukan lewat serangkaian wawancara dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan berupa pemeriksaan lapang pandang, misalnya dengan melihat huruf pada jarak 6 meter yang biasanya memberikan hasil terdapatnya penurunan ketajaman penglihatan. Selain itu, terdapat pemeriksaan dengan menggunakan senter yang diarahkan pada samping mata.
pada samping mata yang akan memperlihatkan kekeruhan pada lensa mata yang berbentuk seperti bulan sabit. Pemeriksaan tambahan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan dengan alat slit lamp hingga pemeriksaan oftalmoskopi pada daerah retina. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.